yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Saan Murdi. Pada Pak Ustadz Saan Murdi, kami persilakan. Terima kasih Bu Ayu. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa in asqal hadis kitabullah wa hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang terhimpun di Al-Sani, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesempatan dan kesehatan dan banyak lagi nikmat lain. Pagi ini kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir di Zoom Al-Sani sebagaimana biasa kita membahas satu ayat dari Al-Quran. Pagi ini kita membahas surah Ghafir atau surah Al-Mu'min ayat 35 di bawah bimbingan Buya Rizal didampingi oleh Ibu Hafsah. Alhamdulillah kita sudah diskusikan panjang lebar secara gramatika maupun sejarah perubahan kata dan akar kata dan asalnya. Baiklah kita lanjutkan dengan pembacaan tadabbur surah Ghafir ayat 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allazina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum kabura maktan indallahi wa indal ladzina amanu kadzalika yatba'ullahu ala kulli qalbin mutakabbirin, yaitu orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka. Maksudnya mereka menolak ayat-ayat tanpa alasan yang datang kepada mereka. Amat besar kemurkaan bagi mereka di sisi Allah dan dari sisi orang yang beriman. Demikianlah Allah mengunci hati orang-orang yang sombong dan sewenang-wenang. Kemudian dijelaskan juga pada surah Ghafir ayat 34 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ja'akum Yusufu min qablu bil bayyinati bima ziltum fi sakim mimma ja'akum bih hatta iza halaka kultum lan yab'asallahu min ba'dihi rasula kadzalika yudillullahu man huwa musrifum murtab. Sesungguhnya sebelum Yusuf itu telah datang kepada kalian dengan membawa bukti yang nyata.
tetapi kalian senantiasa meragukan apa yang dibawanya kepada kalian hingga ketika dia meninggal. Kalian berkata, Allah tidak akan mengirim seorang rasul pun sesudahnya. Demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang yang melampaui batas dan orang-orang yang ragu. Kemudian dijelaskan juga dalam surah Al-Fil ayat 30, Allah berfirman, wa qala allazi amana ya qaumi inni akhafu alaikum misla yaumil ahzab. Itu orang yang beriman berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku khawatir kalian akan ditimpa bencana seperti peristiwa kehancuran golongan-golongan yang bersekutu. Dijelaskan juga dalam surah Ropir 31, Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, misla dabbati qaumi nuhi wa adi wa samuda wallazina min ba'dihim wallahu yuridu zulman lil ibad. Jadi wa mallahu yuridu zulman lil ibad. Ya, ini kebiasaan kaum Ad, kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud dan orang-orang yang datang sesudah mereka. Padahal Allah tidak menghendaki kezaliman terhadap hamba-hambanya. Dijelaskan juga dalam surah Mukmin ayat Al-Mu'minun ayat 53, Allah berfirman, Wataqatta'u amrahum bainahum zubura kulla hizbim bima ladaihim farihun. Kemudian mereka, pengikut Rasul itu, terpecah belah dalam urusan agama mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka masing-masing. Al-Mu'minun 53. Dijelaskan juga dalam surah Al-Imran ayat 11, Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, kadabi ali fir'auna wallazina min qablihim kazzabu bi ayatina fa'ahzahumullahu bizunubihim wallahu syadidul iqab. Keadaan mereka ada sebagai keadaan pengikut Fir'aun, orang-orang yang sebelumnya dan orang-orang sebelumnya, dan mereka mendustakan ayat-ayat kami. Karena itu Allah menyiksa mereka disebabkan mereka dosa di suara mereka, dan mereka Allah sangat keras siksaannya. Ali Imran ayat 11. Dijelaskan juga dalam surah Al-A'raf ayat 28, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa iza fa'alu fahisatan qalu wajadna alaina aba'ana wallahu amarana biha qul innallaha la ya'muru bil fahsya attaquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Kemudian apabila mereka melakukan perbuatan keji, maksud perbuatan keji itu syirik, tawaf, dia telanjang di sekeliling Ka'bah dan sebagainya, banyak rekod jadi mereka berkata, kami mendapati nenek moyang kami mengerjakan yang demikian itu dan Allah menyuruh kami mengerjakannya. Itulah tuduhan daripada orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Maka jawabnya, katakanlah sesungguhnya Allah tidak menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji. Mengapa kamu mengada-ada terhadap Allah tentang apa yang kamu tidak mengetahui? Jadi orang-orang yang menambah-nambah dalam hal kegiatan, dalam hal kesyirikan, maka itu adalah membuat kebohongan terhadap Allah. Dalam surah Yunus ayat 44, Allah berfirman, innallaha la yazlimun nasa say'an walakinna anfusahum yazlimun. Sesungguhnya Allah tidak menzalimi kepada manusia sedikit pun, akan tetapi manusia itulah menzalimi diri mereka sendiri. Yunus 44. Dijelaskan juga dalam surah Hud ayat 101, Allah berfirman, wa ma zalamnahum walakin zalamu anfusahum fama aghnat anhum alihatuhumul lati yad'una min dunillahi min say'in lamma ja'a amru rabbik wa ma zaduhum ghaira tatbib. Itu kami tidak menzalimi mereka, tetapi mereka yang menganiaya diri mereka sendiri. Karena itu tidak bermanfaat sedikit pun kepada mereka sesembahan yang mereka seru selain Allah. Ketika azab Tuhan datang kepadanya,
sesembahan itu hanya menambahkan kepada mereka kebinasaan belaka. Kan kemudian dalam surah Al-Kahfi ayat 56 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma nursilul mursalina illa mubasyirina wa munzirin wa yujadilul ladzina kafaru bil batil la liyudkhidu bihil haqqa wattahazu ayati wa ma unziru huzwa. Kami tidak mengutus rasul-rasul melainkan sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Tetapi orang-orang kafir membantahnya dengan yang batil agar demikian mereka dapat melenyapkan kebenaran atau yang hak, dan mereka menganggap ayat-ayat kami dan apa yang diperingatkan kepada mereka itu sebagai bahan olok-olokan. Al-Kahfi 56. Dan surah Haji ayat 3 Allah berfirman, wa minan nasi ma yujadilu billahi bighairi ilmin wa yattabi'u kulla syaitanin marid. Di antara manusia itu ada yang membantah tentang Allah tanpa ilmu, pengetahuan, dan mengikuti setiap setan, mengikuti langkah-langkah syaitan. Jadi Al-Haji ayat 4 ayat 8 menjelaskan, wa minan nasi may yujadilu billahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Di antara manusia ada yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan, tanpa petunjuk, tanpa wahyu atau kitab yang bercahaya. Dan surah Al-Luqman Allah menjelaskan kepada kita, alam tara annallaha sahhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha alaikum bi anahu zahiratan wa batina wa minan nasi may yujadilu billahi bi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Ingatlah, tidaklah kamu perhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang di bumi untuk kepentingan kalian, dan menyempurnakan untuk kalian nikmatnya baik lahir maupun batin. Tetapi di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Tuhan Allah tanpa ilmu pengetahuan, tanpa petunjuk, tanpa kitab yang memberi penerangan. Luqman ayat 20. Surah Al-Fil ayat 4 menjelaskan, ma yujadilu fi ayatillahi illal ladzina kafaru fala yaghurka taqallubuhum fil bilad. Tidak ada yang memperdebatkan ayat-ayat Allah kecuali orang-orang kafir. Karena itu janganlah engkau tertipu oleh keberhasilan usaha mereka di seluruh negeri. Dalam Al-A'raf ayat 101 Allah berfirman, tilkal qura naqusu alaika min ayatiha walaqad ja'athum rusuluhum bil bayyinat fama kanu liyu'minuna bima kazzabu min qabl kadzalika yatba'ullahu ala qulubil kafirin. Ingatlah, itulah negeri yang telah kami binasakan. Kami ceritakan sebahagian kisahnya kepadamu, dan rasul-rasul yang mereka benar-benar telah datang kepada mereka dengan membawa bukti yang nyata, tetapi mereka tidak beriman kepada apa yang mereka dustakan sebelumnya. Demikianlah Allah mengunci mata hati orang-orang kafir. Surah Rum ayat 59 Allah menjelaskan, kadzalika yadullahu ala qulubil ladzina la ya'lamun kadzalika yatba'ullahu ala qulubil ladzina la ya'lamun. Demikianlah Allah mengunci hati orang yang tidak mau memahami. Tidak memahami, tidak mengetahui. Kemudian jelaskan juga dalam surah Al-Baqarah ayat 7, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah wa lahum azabun azim. Allah mengunci hati, pendengaran, dan penglihatan mereka, ditutup bagi mereka siksa yang amat pedih, amat berat. Allahu a'lam. Alhamdulillah.
apa yang saya sampaikan ini terjadi kekeliruan, mohon dimaafkan karena keterbatasan ada pada kami. Kebenaran datang daripada Allah. Kepada Allah kita bersah diri, kepada yang banyak kami mohon dimaafkan atas kekeliruan itu. Kepada Allah kami minta ampun dengan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.